Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari di Google, ketik trainer Amir Faisal. Di sana Anda bisa membaca kurikulum vitae saya dan juga bisa membaca puluhan blog-blog saya. Atau kalau Anda ingin eh, bergabung di platform digital saya yang lain, Anda bisa juga bergabung di fanpage saya, ketik juga trainer Amir Faisal, tetapi di Facebook. Oke teman sekalian, mari kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, silahkan subscribe dulu yang belum sempat subscribe. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saatnya kita membicarakan bagaimana mengkomunikasikan brand, ya, memarketkan, mengkomunikasikan melalui digital marketing. Oke, secara singkat kalau kita bicara digital marketing, maka kita harus memahami apa yang dimaksud sebagai triangle digital marketing. Ya, seperti di dalam gambar yang ada di layar ini. Ya, di situ ada triangle, ya. Triangle digital marketing itu yang paling atas puncaknya adalah produk values, ya. Produk konten, tapi produknya bukan produk, bukan kontennya, bukan konten di dalam digital marketing, tapi adalah produknya. Nah, produk, jadi produk values. Nah, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah market dan brandnya, bagaimana strategi market dan brandnya. Kemudian yang di sebelah kiri, segitiga satunya adalah conversion. Ya, di sini nanti akan kita jelaskan satu persatu bagaimana penerapannya di dalam kita mengkomunikasikan dan mempromosikan, ya, brand organisasi kita. Oke teman sekalian, kita mulai dari product values. Ya, product values. Jadi seperti kita ketahui bahwa yang dimaksud sebagai product values itu adalah, ini kalau dalam korporasi, ya, dalam industri adalah harga yang konsumen mau membayar. Jadi konsumen mau membayar sebuah produk atau jasa karena dia merasakan merasakan menikmati, ya, menikmati dari produk dan jasa itu, ya. Jadi setara, ya. Jadi yang imbalan ataupun kesetaraan yang dia nikmati sehingga dia mau membayar sejumlah harga tertentu. Itu kalau di dalam industri, ya. Tapi kalau di dalam organisasi pendidikan, kemudian di ormas, ya, organisasi sosial, itu tentu saja yang dimaksud sebagai harga itu bukan berupa uang, ya, tapi tentu saja adalah loyalitas, ya, kemudian partisipasi, dukungan juga, akhirnya juga dukungan itu bisa juga berupa akhirnya dukungan berupa uang, ya, kemudian dukungan moral, ya, intelektual dan sebagainya. Itu yang dimaksud sebagai product values. Jadi faktor pertama yang bisa membuat bahwa organisasi Anda itu masih diterima oleh masyarakat, masih orang mau partisipasi, mau loyal, ya, tidak akan ditinggal, itu kalau Anda pada era milenial ini tetap bisa memberikan layanan-layanan yang memang dibutuhkan saat ini. Nah, ini yang memang selalu kita perlu discuss terus, ya, perlu inovasi terus, ya, lakukan kreativitas inovasi. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di bagian kedua, ya. Jadi kita tidak berhenti lakukan inovasi, kita terus membaca kompetitor, ya, kita terus membaca apa sekarang dampak-dampak negatif dari
era industrialisasi ini kemudian bisa kita antisipasi. Ya, seperti itu. Jadi ini namanya product value sehingga masyarakat itu merasakan betul kehadiran dari organisasi kita. Ya, masyarakat merasakan betul. Ini yang disebut sebagai product values. Kemudian ini unsur yang pertama ya dari product content product values. Kemudian unsur yang kedua adalah kualitasnya sendiri. Ya, kualitasnya kemarin saya katakan bahwa kalau Anda sekarang buat produk dan layanan di era digital ini, di era industri 4.0 juga harus setara juga kualitasnya dengan mereka, gitu loh. Jadi setara, gitu loh. Layanannya juga kalau bisa menggunakan virtual, Anda pun juga bisa, kan seperti itu. Nih, kemudian kalau itu layanan ekonomi ya, layanan bisnis, sekarang kalau di dunia industri mereka sudah dengan e-commerce, maka juga organisasi Anda, ya ormas Anda juga harus bisa menciptakan e-commerce. Nah, mungkin sekarang e-commerce ini mungkin masih jadi polemik ya. Maka biar saja. Jadi nanti misalnya di NU misalnya, biar Majelis Syuro dulu yang mereka mendiskusikan tentang aspek-aspek unsur haram, riba dan sebagainya, biar mereka diskusikan. Kalau di Muhammadiyah mungkin Majelis Tarjih biar mereka diskusi, biar mereka sampai menemukan fatwa bagaimana e-commerce itu. Tapi itu Anda tidak harus menunggu. Jadi Anda ciptakan, gunakan saja karena belum ada fatwa sehingga Anda gunakan hukum darurat, ya, darurat. Jadi ciptakan ya e-commerce. Karena memang sekarang harus e-commerce. Kalau marketplace juga Anda harus kemudian berusaha untuk ciptakan marketplace juga. Ini tantangannya, ya. Jadi seperti itu. Sehingga kemudian kita bisa mengimbangi. Ya, ini yang penting sampai hari ini tidak selesai ini ya e-commerce ini. Tapi itu kunci dari era digitalnya adalah kita harus punya e-commerce. Itu harus kita selesaikan dan sekali lagi selalu saya sampaikan sejak dulu di platform digital yang kiat-kiat meraih sukses di era krisis itu di episode 1 sudah saya sampaikan bahwa ormas ini mempunyai jutaan captive market. Nah, itu kalau kemudian Anda serahkan kepada dunia industri, perdagangan orang-orang luar, swasta, ya, bahkan mungkin bukan orang Indonesia, ya itu sebenarnya sangat sayang sekali, sangat disayangkan. Tapi kalau Anda bisa ciptakan market sendiri, e-commerce sendiri, maka ini sesuatu yang luar biasa. Nah ini, jadi sehingga nanti masyarakat sudah nggak perlu lagi mencari di luar gitu. Kita sudah punya sendiri, ya. Oke, ini salah contohnya ya. Jadi kualitasnya juga setara yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dari product values ini adalah variannya juga banyak, ya. Jadi seperti saya katakan kemarin bahwa kita sebenarnya kan punya ormas keagamaan ini misalnya dia kan punya semacam apa namanya pemberdayaan ekonomi, ya, pemberdayaan masyarakat, petani dan seterusnya. Kenapa ini nggak varian-varian ini nggak kita kembangkan? Ya, nanti kita kembangkan sehingga kemudian masyarakat sekarang juga bisa mendapatkan dari kita, gitu. Nah ini adalah faktor yang pertama dari digital marketing dari product values. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang tadi yang bundaran yang kedua, ya, dari yang triangle yang kedua adalah apa namanya sisi market dan brand. Sisi market dan brand ini ada 5 unsur, ya, ada 5 unsur. Yang pertama adalah bagaimana komunikasi brandingnya sendiri, komunikasi brandnya sendiri. Ya, ini nyangkut nanti bagaimana membuat konten. Nah, di sini ada produk konten. Di sinilah kita bicara produk konten itu adalah konten yang kita tayangkan di media sosial. Itu adalah produk kontennya.
penampilannya di situ, ya. Maka di situ nanti kita gunakan, di situ kita libatkan para desainer tampilan di situ ya, desain grafis di situ. Kemudian kita libatkan juga jago-jago copywriting, ya, jago copywriting. Nanti kita, insya Allah kita akan masuk ke sana, nanti semakin detail ya, masukkan ke sana. Kemudian juga yang penting lagi di dalam memarketkan, mengkomunikasikan brand ini adalah kemampuan, kemarin saya sampaikan, membaca target market. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa salah satu strategi yang kita lakukan di dalam mengantisipasi era milenial ini adalah setiap produk yang kita luncurkan itu harus kita lakukan riset. Ya, salah satu risetnya adalah riset target marketnya. Jadi kita punya kekuatan data di situ, ya, untuk kita antisipasi, kemudian kita masuk ke situ, ya. Nah, teman sekalian, nanti pilihan-pilihannya cukup banyak, ya. Pilihan-pilihan media itu ada Facebook, ya. Nanti untuk mengkomunikasikan kita lewat Facebook, kemudian Instagram, kemudian website, kemudian YouTube. Ini kita bahas 4 dulu ya, kita bahas 4 dulu. Karena ini media-media ini yang bisa kita gunakan untuk ormas. Facebook pun sebenarnya nanti yang kita bahas adalah fanpage. Ya, sebab kalau Facebook itu seperti yang ditulis ketika Anda menulis buat status itu kan ada tulisan what's your mind kan gitu. Jadi itu maksudnya adalah untuk pikiran, perasaan, person sifatnya ya. Jadi kalau untuk organisasi memang nanti kita harus gunakan fanpage. Ya, pilihan-pilihan nanti kita bahas ya, kita bahas episode yang akan datang. Cuman di sini begini, perlu saya sampaikan dulu bahwa untuk Anda yang mungkin saat ini sudah merasa sebagai baby boomers ya. Baby boomers adalah mereka yang usia sudah di 55 tahun ke atas gitu ya. Gitu ya. Sudah 60-an gitu, sekarang masih di ormas. Begini maksud saya. Jadi paling tidak Anda memahami pola pikirnya, mindsetnya. Jadi mindset digital itu, yang paling tidak itu yang dibutuhkan. Paling tidak memahami itu. Kemudian kalau sudah bisa menyesuaikan mindsetnya, ya. Contoh begini. Contoh ya, ini contoh sederhana saja yang sering saya katakan pada bapak-bapak, para ustadz itu ya. Ini contoh sederhana supaya dengan contoh ini Anda paham bagaimana kita mengubah mindset kemudian nanti gaya kita berubah. Jadi maaf, kita lihat seringkali kita di media sosial, apakah di WhatsApp ya, apakah di Facebook, itu masih banyak sekali para ustadz yang dia masih obral ayat di situ ya. Jadi mengupload sebuah dakwah tetapi masih dengan cara lama, masih dari masa mesin cetak. Jadi seperti ketika dulu Jumatan kan dulu ada media Jumat itu yang dikasih 1 lembar folio bolak-balik itu ya. Masih seperti itu. Jadi isinya banyak ayat, banyak keterangan. Seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa ustadz yang masih seperti itu, masih banyak ngobral ayat di situ, sehingga sampai lebih dari 2 page, 3 page ya. Itu sehingga kita sampai nge-scroll itu sampai 3 kali itu baru habis itu ya. Itu dia menunjukkan bahwa dia mindsetnya belum paham mindset digital ya. Jadi nanti itu contohnya seperti itu. Jadi Anda memahami bahwa data yang masuk di WhatsApp itu saya pernah itu. Saya punya grup ada seratusan grup ya WA itu. Itu saya pernah karena sibuk itu 3 hari itu saya tidak sempat buka gitu. Itu begitu saya nyalakan HP itu di situ ada notifikasi bahwa di situ ada 10.000 chat, bayangkan 10.000 ya, begitu kita 3 hari saja sudah 10.000. Nah, maka bisa dibayangkan bahwa begitu banyaknya data yang masuk setiap hari, maka kita nggak sempat lagi kalau Anda keluarkan konten yang begitu banyak di situ.
Nah, ini paling tidak memahami mindsetnya, ya. Nah, mindsetnya itu paling kita hanya satu page saja. Dan satu page itu pun orang harus tertarik di situ, harus digarap betul, ada gambarnya. Kalau perlu hanya cukup video, ya, ada bahasa copywriting dan sebagainya. Ini contoh, ya, contoh bagaimana bahwa Anda harus mengubah mindset Anda. Kalau Anda merasa bukan generasi milenial lagi, ubah mindset Anda minimal seperti generasi milenial. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah Anda memahami strateginya, paling tidak strategi globalnya. Apa yang saya lakukan ketika saya menggunakan WhatsApp? Apa yang saya lakukan kalau saya menggunakan Instagram? Apa yang saya lakukan kalau saya menggunakan website? Ya, apa yang saya lakukan saya gunakan YouTube. Paling tidak itu, Anda nggak usah memahami sampai teknik bagaimana SEO-nya, nggak usah. Bagaimana kita menciptakan traffic, nggak usah. Itu nanti biar anak-anak yang ngerjain. Tapi minimal Anda paham. Oh, saya akan membuat konten untuk dimasukkan ke Instagram. Saya akan membuat konten untuk Facebook. Saya membuat konten untuk website. Ini yang perlu dipahami oleh para bapak-bapak yang sudah bukan generasi milenial adalah seperti itu. Baik, nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Pada bagian berikutnya. Nanti bagaimana kita mengkomunikasikan brand organisasi itu di dalam pilihan-pilihan di media sosial. Baik teman sekalian, sampai ketemu lagi pada bagian yang keempat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.